Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Rabia Lahu dengan NIM 8585000033 dengan jurusan PGSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentang filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu, pengetahuan, cara memperoleh ilmu, dan bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan manusia. Terdapat 3 landasan utama, yaitu tadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya ini saling berkaitan dan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau apa yang menjadi objek kajian ilmu. Ontologi biasanya menjawab pertanyaan apa yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Nah, setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda. Contohnya, biologi mempelajari makhluk hidup, fisika mempelajari materi dan gejala alam, dan sosiologi mempelajari kehidupan sosial manusia. Ontologi yaitu memiliki fokus dan batas kajian yang jelas. Ontologi membantu manusia memahami kenyataan atau realitas yang ingin diteliti. Contohnya, di dalam ilmu kedokteran, objek yang dikaji adalah tubuh manusia dan kesehatan. Sedangkan dalam ekonomi, objek kajiannya adalah aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, dasar awal dalam menentukan apa yang akan dipelajari dalam suatu ilmu. Itu. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat tentang cara memperoleh pengetahuan dan bagaimana kebenaran suatu ilmu dapat dibuktikan. Epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana ilmu diperoleh dan dikaji kebenarannya. Nah, ini biasanya melalui metode ilmiah, yaitu observasi atau pengamatan, merumuskan masalah, dan menyusun hipotesis, serta lain-lain. Biasanya dengan epistemologi, pengetahuan tidak diperoleh secara asal atau hanya berdasarkan pendapat pribadi, tetapi melalui proses yang sistematis, logis, dan dapat dibuktikan. Contohnya, seorang ilmuwan tidak langsung menyimpulkan obat tertentu secara efektif. Ia juga harus melakukan penelitian, uji lab, dan pengujian data terlebih dahulu. Karena itu, biasanya epistemologi sangat penting agar ilmu pengetahuan bersifat objektif dan dapat dipercaya. Ketiga, aksiologi. Aksiologi ini adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi yaitu mempertanyakan untuk apa ilmu digunakan. Ilmu pengetahuan seharusnya memberi manfaat bagi kehidupan manusia, namun penggunaan ilmu juga harus memperhatikan nilai moral dan etika. Contohnya, teknologi kesehatan. Teknologinya ini biasanya digunakan untuk menyembuhkan segala penyakit lah. Yang kedua, ilmu pertanian digunakan untuk produksi pangan. Tapi dasar ilmu digunakan untuk merusak lingkungan, menyebarkan hoaks, atau membuat senjata berbahaya. Makanya penggunaan tersebut bertujuan dengan ilmu aksiologi. Jadi, aksiologi menekankan bahwa ilmu tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga harus digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini keterkaitannya antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
ketiganya ini berlandasan dan berkaitan untuk membentuk dasar filsafat ilmu. Ontologi ini kan menjelaskan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, dan aksiologi ini menjelaskan untuk apa ilmu digunakan. Contoh dalam ilmu kesehatan nih, ontologi tubuh manusia dan penyakit menjadi objek kajian. Yang epistemologi penelitian medis melalui metode ilmiah. Yang aksiologi hasil ilmu digunakan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Ketiganya ini menjadi fondasi utama dalam perkembangan dan pertumbuhan untuk ilmu pengetahuan manusia. Nih, kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 dasar penting dalam filsafat ilmu. Ontologi tadi objek kajian ilmu, epistemologi cara memperoleh ilmu, yang aksiologi tujuan dan manfaat ilmu. Ketiganya saling melengkapi sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermanfaat dan bertanggung jawab bagi kehidupan manusia. Jika ada salah kata dan penjelasannya masih kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.